mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Rababa sandara labata kanala laba ikoraba ya sondoro laba si. Haleluya. Haleluya, ya Aba, ya Bapa. Ya Rabba takana malabana malabala ikorobo ya santa taraba ina balabala takara balabala ya Rabba balabala udara balabala ya balabala ina balabala takara basanta balabala orobo kosekele udi basanta balabala ya balabala ya balabala. Jesus, 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 Holy Spirit, Holy Ghost, Roh Kudus, Roh Kudus, nyata di tempat ini. Roh Kudus berkarya di hidup kami. Roh Kudus berfirman dengan berlimpah-limpah. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Roh Kudus lawan setiap anakmu. Siapa setiap anakmu saat ini? Kata kerabasa daralaba-laba tarabasi laba-laba. Haleluya Yesus. Sementara musik terus menyembah Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu jamahan Tuhan saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan dan biarlah setiap mata terpejam untuk sementara waktu. Haleluya, 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 haleluya. Dan nikmati aliran kuasa Roh Kudus yang sesungguhnya sudah ada di dalam tubuhmu, yang sudah ada dalam dirimu. Tapi saat ini Roh Kudus ingin memanifestasikan lebih lagi hadiratnya di dalam hidupmu. Engkau yang datang dengan beban berat, saat ini engkau dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, saat ini engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang datang dengan berbagai ikatan, engkau saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang galau, yang bimbang, oh haleluya, yang gelisah saat ini, diteguhkan hatimu saat ini dalam nama Yesus. Oh rabata karabasiko ramalabata rabaya sandaralamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang terlibat dengan kebiasaan buruk, saat ini dilepaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang datang dengan berbagai kebutuhan, saat ini Tuhan Jehovah Jireh ada di sini untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Dan engkau akan pulang dari hadirat Allah. Engkau akan membawa hadiratnya ke rumahmu, ke pekerjaanmu, ke tetanggamu, ke aktivitasmu. Engkau membawa damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nikmati, nikmati. Mengalir. Yes. Di tempat ini, di tubuhmu, di jiwamu, di rohmu. Oh, haleluya. Amin. Pulihkanku, mengalir. Nikmati aliran Roh Kudus. Nikmati dengan, oh haleluya. Yes. Di hatimu, di tubuhmu. Yes. Mengalirlah engkau Roh Kudus. Amin, haleluya. Oh haleluya. Di hatimu, di pikiranmu. Alirlah Roh Kudus. Paduhiku, pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, puaskanku, puaskanku. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapak, ambil alih hamba-Mu, ambil alih kami semua berfirman, karena kami sudah siap menyambut dan melakukannya di luar, di dalam gedung ini dan keluar dari gedung ini. Kita yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan apa? Amen. Bisa lebih dahsyat katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Terus kiri kanan katakan Yesus kita dahsyat. Ayo beri senyuman yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk ya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah umat perjanjian baru bukan upacara. Perjanjian lama yes, dengan segala aturan dan kekakuannya. Kaku. Tapi itu dulu, tetapi umat perjanjian baru saudara dan saya, ibadahnya adalah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam ibadah umat perjanjian baru ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, tanda saudara bahwa saudara merdeka di dalam hadirat Tuhan, coba gerakkan kiri kanan badannya, katakan aku merdeka. Katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di hari-hari atau zaman yang penuh dengan konflik. Sebenarnya udah dari dulu, tapi hari-hari ini meningkat. Kenapa? Karena memang dari sejak awal manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan damai sejahtera dari Allah. Manusia berdosa menjadi seteru Allah. Untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, Yesus Kristus datang dan menjadikan dirinya menjadi pendamaian bagi dunia ini. Katakan amin. Memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah sehingga terhubung kembali, tidak putus hubungan. Setelah Yesus melakukan pendamaian itu, orang-orang yang percaya dan menerima pendamaian itu disebut gereja. Disebut orang percaya. Yaitu dari sejak gereja mula-mula sampai gereja akhir zaman, saudara dan saya. Katakan amin. Dia pulang, lalu rasul-rasulnya diberi pelayanan khusus untuk memperdamaikan orang-orang yang belum percaya, diperdamaikan dengan Allah. Dari sejak rasul-rasul sampai 2025, panggilan itu masih ada, melekat pada orang Kristen, yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Itulah sebabnya pada saat ini Bapak Saudara, kita yang menjadi pokok renungan kita hari ini adalah pelayanan pendamaian. Katakan pelayanan pendamaian. Ada orang di sini? Ada nafas di sini? Kalau saudara masih bernafas, keluarkan suaramu. Kecuali udah mau nafas terakhir, nggak apa-apa. Ada amin di sini? Masih sebagian bernafas, yang lain udah mau nafas terakhir. Mau pulang ke surga cepat-cepat? Ngapain? Masih ada tugasmu dan tugasku. Ada amin? Masih sebagian yang bernafas, yang lain belum bernafas. Ada amin? Yang bernafas tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, kita buka dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Ya, saran saya Bapak Ibu Saudara, karena kebetulan gereja ini menyajikan screen atau layar, sudahlah, simpan itu handphonemu supaya tidak ada godaan membuka dan menjawab chatting-chattingan. Kalau ada yang buka-buka handphone di sebelahmu, katakan, lihat ke depan aja Pak, lihat ke depan aja Bu, gitu ya. Oke, jangan ada dusta di antara kita. Fokus ke depan sajalah. Nanti setelah di mobil, di rumah,
bukalah Alkitabmu itu ya. Jangan di sini atas sok dibuka, haleluya. Tapi di rumah nggak pernah dibuka. Baik, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, ya, ayat demi ayat, demi ayat, demi ayat sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Belum semua. Kan bisa kedengaran cuma sejumlah orang di depan. Sampai yang di belakang juga. 1, 2, ya. Ayat 18, saudaraku. Ayat 19. Ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sampai di situ dulu. Kita lihat konteksnya dulu. Agak kecilin aja. Ya, konteksnya gini. Selama ini kan kita cuma, nggak salah sih, cuma ambil ayat 17 ya, dan menjadi ayat hafalan. Oke, baik. Namun barangkali konteksnya, mengapa ada perkataan itu, hari ini kita buat tuntas. Jadi gini, jemaat Korintus yang didirikan oleh Paulus beserta timnya, ya, Priscilla, Aquila, satu lagi saya lupa namanya. Mereka dirikan ini pada perjalanan misi kedua dari Paulus ke Eropa. Korintus kan di Yunani nih, di Eropa. Oke, kecilin dikit. Oke, jadi mereka berintislah jemaat ini sebagai rasul ya. Kalau tempat itu tentu ada kerasulan dan tapi sebagai gembala kan begitu. Tapi pada zaman itu Paulus itu sebagai rasul, dia bukan gembala. Dia rintis, dia bangun itu jemaat selama 1,5 tahun. Merasa tiba waktunya untuk bergerak meneruskan pemberitaan Injil di Eropa, kan begitu ya, dan daerah lain. Dia tinggalkanlah jemaat itu. Tetapi kemudian setelah di Efesus, dia mendengarkan bahwa ada konflik di jemaat yang masih muda itu. Kalau gereja kita udah berapa tahun di sini? Jemaat GB Rock sudah berapa tahun berdiri di Galang? Ya, 24 tahun. Berapa? Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, begitu dia dengar itu, dia hatinya terganggu. Aku udah bayar harga. Aku udah berkorban. Tapi terjadi, wow, ada apa? Dapat informasi, terjadi perpecahan di gereja itu. Kan, diantaranya perpecahan soal aliran. Mereka membuat aliran, nama alirannya sendiri gitu. Aku dari Apolos, kau dari Paulus, dan seterusnya dan seterusnya. Terpolalah seperti itu di tengah-tengah jemaat itu. Jadi ada gap, kan begitu kan? Kalau udah gap kan berarti udah perpecahan. Selidik punya selidik, penyebabnya itu adalah yang kasat mata adalah datangnya rasul-rasul palsu. Nanti kalau butuh ayatnya saya kasih tahu supaya saya fokus dulu. Rasul-rasul palsu yang menghasut jemaat itu sepeninggalnya Paulus dan timnya dari gereja itu, di mana mereka menyangkali begitu ya, menyangkali kerasulan Paulus, meski Paulus itu sah, valid,
legitimate jadi rasul. Ada pertemuan pribadinya dengan Yesus ketika dia mau jalan ke Damsyik, kan begitu. Jadi sah. Sementara yang lain tak jelas dari mana landasan kerasulannya. Mereka ini masuk memecah belah, menghasut, menyampaikan hoax dan lain sebagainya di gereja itu. Maka terbelahlah gereja itu paling tidak dua bagian. Satu, bagian pertama adalah mayoritas, masih lebih banyak nih, jemaat itu yang taat, setia, percaya kepada Paulus sebagai rasul. Jadi masih mengakui kerasulan Paulus. Golongan yang kedua, minoritas yang terhasut oleh rasul-rasul palsu tadi. Nah, jadi adapun tujuan surat Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada tiga kelompok. Satu yang mayoritas masih percaya kepada dia, yang kedua kepada minoritas yang goyang tapi masih tetap ada di tengah jemaat itu, dan yang ketiga adalah untuk apa ya, lebih tepatnya dikatakan untuk menegur, begitulah, untuk mengklirkan bahwa ada rasul-rasul palsu. Jadi tujuan surat dia dialamatkan kepada tiga kelompok ini, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira mengapa, penyebab lain mengapa jemaat ini gampang goyah, kan begitu ya saudaraku? Satu, usianya masih 1,5 tahun, make sense, lumrah, masih labil. Yang kedua, latar belakang mereka adalah gini. Korintus itu adalah kota metropolitan di zaman Paulus. Kota kaya, kota yang berpendidikan tinggi, tetapi penyembah berhala. Di kota Korintus itu, roh zinah, roh cabul, bahkan di kota Korintus itu ada ritual agama tertentu, yaitu sampai menggunakan apa yang disebut dengan pelacur bakti. Jadi kalau mau menjadi anggota jemaat iblis itu, orang-orang harus siap menjadi pelacur dalam kebaktian. Itulah latar belakang kota Korintus. Kebanyakan jemaat dipengaruhi oleh budaya yang seperti itu, bahkan barangkali di antara mereka pernah pelaku, kan begitu. Dalam usia yang 1,5 tahun itu, mereka masih labil, masih disetir oleh roh-roh yang ada di sekitar mereka. Tentu saja akibat ketidakwaspadaan mereka, Bapak Ibu Saudara. Oke, terjadilah itu. Dan bagi Paulus itu bukan hal sepele, itu hal serius. Maka dia mengirimkan surat 2 kali ke jemaat di Korintus. Itulah 2 Korintus tadi kita baca. Ya, kita baca biar paham, biar mendarat, biar duduk pas firman itu di hati kita, di pengertian kita. Dikatakan tadi mulai dari ayat 17. Oke, kalau kita baca, dari ayat 17 saja deh karena waktu ya. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia ngomong gini, kalian kan udah dalam Kristus, kalian kan udah Kristen. Nah, kebiasaan kalian yang lama itu udah harus ditinggalkan. Karena kalau kamu udah ada di dalam Kristus, yang lama itu udah harus dibuang sama sekali. Dan yang baru, dan kamu terus-menerus diperbaharui. Itulah konteks munculnya tulisan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kini juga berlaku di sepanjang sejarah gereja, termasuk di gereja GBI Rock di Galang di tahun 2025. Enggak semua bilang amin. Udah ada yang kehilangan nafas. Yang masih bernafas katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baru sampai terakhir kan sudah berepot kita menuju ambulans. Ya, jaga-jaga ya nafasmu ya. Jaga nafasnya, jangan sampai itu yang terakhir. Jadi sebagai bukti masih nafas, katakan amin kalau kebenaran sudah disampaikan. Mana aminnya? Haleluya, bilang amin. Haleluya.
Kita simak ayat yang berikutnya. Apa dikatakan? Dan semuanya ini dari Allah. Itu tadi, pembaharuan itu dari Allah. Nah, dilanjutkan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kalian, saya, ya kan, kita semua katanya, dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu diestafetkan kepada kami. Kata Paulus kepada jemaat itu, diestafetkan kepada Paulus dan timnya. Sekarang estafet itu diteruskan kepada jemaat GBI Rock Galang. Tangkap estafetnya. Ayo semua, taruh tangan di atas. Semua yang punya tangan. Kalau udah nggak punya tangan nggak apa-apa. Tapi kalau masih mau punya tangan, angkat tanganmu. Katakan, aku tangkap itu. Aku tangkap pelayanan. Angkat tanganmu. Sony pagi udah hepengmu. Mau. Haleluya. Aku menangkap pelayanan pendamaian yang diteruskan itu. Aku tangkap sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tanpa sadar roh Tuhan mengalir lagi dalam diri saudara. Amin. Roh damai sejahtera, roh sukacita itu, roh pendamai itu. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-19 kita simak lagi Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Allah mendamaikan dunia, seluruh dunia dari sejak Adam dengan dirinya, dengan diri Allah oleh Kristus, oleh Mesias. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Wow. Enggak dihitung-hitungnya pelanggaran ini. Enggak. Sudah, kutanggung semua. Dibakukan semua dalam tubuhku, di kayu salib. Dosa kalian semua di seluruh dunia, dari sejak Adam sampai akhir zaman. Taruh di dalam tubuhku. Dipakukanlah. Kalau Paulus menulisnya utang, tapi semuanya dosa itu dipakukan dalam tubuhnya. Nah, itu dia. Dengan tidak memperhitungkan dosamu, dosaku, pelanggaranmu, pelanggaranku. Gua kalau dihitung repot. Tapi nggak diperhitungkan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kami dalam konteks waktu itu Paulus, Aquila dan Priscilla. Kaminya sekarang adalah kita. Katakan kita. Saudara sekarang jadi Paulus. Belum semua bilang amin. Saudara sekarang menjadi Paulus. Masih 2/3, belum 100%. Sekarang saudara dan saya menjadi Paulus. Haleluya. Terima roh pendamaian. Kita sama-sama baca lagi ayat 20 ini supaya nancap. Supaya enggak lewat begitu saja, tapi singgah, mampir, dan berdiam permanen di dalam rohmu, di dalam tubuhmu. Amin. Ayat 20, yuk kita perkatakan sama-sama sembari tangan menangkap begini, menangkap. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Luar biasa kepercayaan yang Tuhan teguhkan melalui rohnya, melalui firmannya hari ini buat jemaat GBI Rock Galang. Saya ulangi. Luar biasa kepercayaan Allah kepada saudara yang hari ini oleh firman dan rohnya meneguhkan panggilan pelayanan pendamaian buat jemaat GBI Rock Galang. Haleluya. Ada 3 hal yang harus kita betul-betul gumuli Bapak Ibu Saudara sebagai pelayan-pelayan pendamaian. 1, berdamailah dahulu dengan dirimu. 2,
berdamailah dahulu dengan masa lalu. Ya. Mungkin engkau punya masa lalu yang buruk. Apakah itu di dalam kandungan? Ya, semasa dalam atap. Ketika baru dilahirkan, ada pengalaman yang gak enak. Semisal saudara disakiti, hendak diaborsi, hendak dibuang, atau saudara lahir tanpa ayah yang jelas. Di mata Tuhan, engkau tetap menjadi anak yang sah. Katakan amin. Wow. Luar biasa Allah itu menerima kita apa adanya. Tidak ditanggungkannya kepada kita dosa ayah dan ibu kita. Setelah kita ada di dalam Kristus. Atau mungkin waktu kecil, waktu remaja, atau kapan saja saudara pernah diperlakukan buruk oleh ayahmu kah, ibumu kah, pamanmu kah, tantemu kah, temanmu kah, pacarmu kah? Hari ini terima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Alasannya apa? Karena engkau sudah diterima oleh Tuhan 100% sempurna adanya. Katakan amin. Kasih tahu kiri kananmu, luar biasa Tuhan Yesus katakan. Aku diterima apa adanya. Saudara, kalau engkau dijamah Roh Kudus dengan kasihnya, saudara mau nangis silakan, nggak usah yang lain lihat-lihat. Itu urusan masing-masing kepada Tuhan. Izinkan hari ini hatimu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, engkau dan aku diterima Tuhan 100% sempurna adanya. Amin. Nggak peduli saudara seperti apa tampilan luarnya, latar belakangmu, dari kelas tinggi atau kelas terendah, nggak ada soal bagi Tuhan. Semua kita diterima apa adanya. Semua kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Jadi jangan lagi sesali dirimu. Jangan lagi, kok kayak gini aku. Nggak perlu lagi, amin. Kok seperti ini kok nggak perlu lagi disesali. Seperti apapun keadaanmu, engkau tetap anak kandungnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Itu satu. Yang kedua, menjadi pelayan-pelayan pendamaian, kita harus berdamai dengan sesama. Kita buka dari Matius 5:24. Matius 5:24. Tolong ditampilkan. Mohon ditampilkan Matius 5:24. Oke. Ayo gercep. Gimana nih komputernya? Oke. Oke. Apa dikatakan di sana? Semua biar serentak, biar tetap fokus kita satu. Frekuensinya satu, ya. Titik koordinat kita tetap satu. Firman Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Dengar saudaraku. Ketika gembala kita di tempat ini minta saya untuk menyampaikan pokok renungan ini soal pendamaian, wah saya dengan semangat, saya buka Alkitab penuntun, ya kan, saya taruh di depan, saya buka ini, pokoknya perlengkapan semua, pulpen, ya, terus catatan ini saya tulis pelayanan pendamaian, 2 Korintus 5 ayat 18. Kok nyangkut, kok nggak bisa lanjut? Nggak lanjut. Diingatkan Tuhan, kemarin itu kau marah-marah sama seseorang. Mau. Ada orang yang kurang belajar atau kurang diajar. Saya nggak mau pakai yang satu lagi, walaupun ada kata itu dalam Alkitab. Ada orang yang seperti itu bilang,
gini kepada abang saya, abang kandung yang kami tuakan, yang kami hormati. Ewa, emang lu udah bebana? Dia nanya kabar abang saya. Kau kok ngomong gitu mulutmu, ku bilang. Paranakon, dia mapa udah sama kami sebetulnya. Kau kok kurang titik mulutmu, saya bilang. Ada enak terkabar di Jakarta, ngamatin. Ya, tidak dari konope, saya bilang. Sebelumnya, kira-kira 2 tahun yang lalu, udah gitu juga. Sembrono dia ngomong, ada pesta di kampung. Saya datang, abang saya enggak. Di mana sih anu disebut namanya? Katakanlah namanya si Markus gitulah. Mana si Marulam gitulah, kurang lebih agak Batak gitu kan. Ada ngeroharo si Marulam katanya. Bapak udah. Di situ saya, sudahlah, nanti kalau saya ribut pestanya terganggu. Udah saya diamkan. Kurasa yang keceplosannya itu. Rupanya diulangi lagi 2 minggu yang lalu. Gak gitu. Lalu saya keluarkanlah kata-kata itu. Terus terang saja Bapak Ibu Saudara, saya kelepasan. Pas pesta, mau undang ke pesta nih ceritanya. Jadi adiknya telepon, udah gak datang ke pesta dak. Sama adiknya ini saya kompak banget. Enggak lah. Nanti malah saya jumpa di situ ada BANGSAT di situ, saya bilang. Kaget ya, kok sampai gitu deh ini. Gak pernah pikirnya. Iya, malah saya jumpa dengan BANGSAT, saya bilang. Ada di situ, bilang. Nanti aku datang situ, jangan-jangan kuludahi mukanya jadi rame pesta itu, nggak usah lah, saya bilang. Kan gitu, saudara. Tapi kemudian sudahlah, abang saya pun udahlah itu, bukan omongan yang jadi, omongan Tuhan yang jadi, katanya. Sudah. Tapi rupanya nggak bisa sekedar begitu aja, Bapak. Harus dibereskan. Saya udah nggak mau baca chatnya sebetulnya. Udahlah itu bagi saya, udahlah itu gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa main begitu aja, udahlah. Saya baca rupanya ada kalimat-kalimat lain lagi di bawahnya yang membuli pendeta. Ada kusangka udah Pandita bla 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 katanya. Udah saya luruskan. Jadi kalau pendeta suka-suka merupanya ngomong di chat ini. Jadi kalau pendeta rupanya nggak bisa marah. Jangankan pendeta, Tuhan Yesus saja marah. Bahasanya lebih keras lagi dari bahasa saya. Dia bilang ular beludak sama Farisi, ahli Taurat dan orang fasik. Tahu kau itu? Gue bilang. Dia dijungkir balikannya, dipersulapaknya meja-meja di bait Allah karena mereka menyalahgunakan bait Allah itu. Dipersulap biar tahu kau, gue bilang. Jadi pendeta pun bisa marah asal dasarnya benar. Kayak gitu kan gitu, saudara-saudara. Tap. Malah chat. Akhirnya saya bilang, udah, sederhana aja. Sekarang, kau akui kesalahanmu, ku akui kesalahanku. Tapi sebelum itu, perlu ku review lagi, biar jelas, saya bilang. 2 tahun lalu, begini. Sekarang kau ulangi lagi, begini, dan seterusnya. Sekarang bagi saya, close. Saya memaafkan kamu, dan saya minta maaf atas ucapan saya yang keras, saya bilang. Saya minta maaf. Udah, titik, close. Jangan diperpanjang lagi. Karena memang saya ikhlas minta maaf, juga ikhlas memaafkan, bagi saya clear. Barulah bisa saya lanjutkan, meneruskan persiapan ini, saudara. Wah, lalu ada semangat, ada pewahyuan. Ini catatannya ini berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, 5, tapi nggak mungkin saya sampaikan semua, nanti habis waktunya. Teruslah mengalir, dibukakanlah firman Tuhan. Dan adiknya juga menjadi menjadi supporter, mensupport niat baik kami melakukan pendamaian ini Bapak Ibu Saudara. Bagi kita, saya, saudara yang ada di tempat ini, Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk jangan melangkah dulu menjadi pendamai. Kan tadi ini kita menjadi pendamai dengan dunia ini kan, membawa damai. Kita menjadi pendamai, kita cari orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang masih seteru Allah, yang di luar Tuhan Yesus maksudnya. Siapapun itu, walaupun dia Kristen, kalau dia belum jelas diperdamaikan dengan Tuhan, sebelum kita menjangkau memperdamaikan orang itu dengan Allah, berdamailah dulu yang kedua dengan sesama. Amin. Bereskan dulu. Sekecil apapun. Tapi sedikit banyak atau malah banyak sudah mengganggu komunikasi saudara dengan
sesama jemaat, bereskan. Mungkin nggak serta-merta sekarang, tapi boleh juga, bisa juga melalui chat. Saudara ambil inisiatif minta maaf. Saudara ambil inisiatif mengakui kesalahan. Karena semua kita bersalah. Amin, saudaraku. Dengan demikian, saudara akan lempeng, akan enteng, akan ringan. Ketika roh saudara terbebas, terlepas, dia pun di sana jumpa, apalagi kalau jumpa, dia pun merasakan kelepasan. Enggak jumpa pun, di sana rohnya mengalami kelepasan. Karena di sini saudara sudah melepaskan ikatan itu. Katakan amin. Itu dia rahasianya. Apa yang kau lepaskan di dunia, surga juga ikut melepaskan. Ketika engkau lepaskan pengampunan, kalau dia memang yang sesungguhnya bersalah, kau lepaskan pengampunan buat dia pun mengalami kelepasan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia sebagai perdamaian. Yang ketiga, tentu yang pertama sebetulnya harus berdamai dulu dengan Allah. Tapi karena di awal tadi sudah saya katakan, Kristus di kayu salib oleh inisiatif Allah melalui putranya, kita sudah diperdamaikan. Puji Tuhan, amin. Itu sudah klop. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus berdamai dulu dengan sesama. Baru kita bisa melangkah keluar sana, memperdamaikan dunia dengan Allah kita. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya, haleluya. Jika tidak Bapak Ibu Saudara, terhalang doa kita. Masih bisa menyembah? Bisa. Masih bisa kencang-kencang, masih bisa semangat berdoa? Bisa. Masih bisa datang ke ibadah? Bisa. Tetapi, kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, ada ganjalan di hati kita. Kita nyembah tapi rasanya tawar. Kita berdoa tapi rasanya tawar. Karena masih ada ganjalan di hati kita. Oleh sebab itu, sekecil apapun itu, dengan rendah hati, dengan itikat baik, chat dia. Bangun kembali, buka kembali komunikasi untuk kembali berdamai. Bila mana ada kata-kata saudara yang salah, akui. Nah, gitu saudara. Sudah. Nah, nanti jual mahal pula dia. Nanti nggak mau dia cuma anak pula yang sibuk mau berdamai. Nggak apa-apa. Karena memang ada orang yang butuh proses. Untuk satu, memaafkan, butuh proses. Atau dua, untuk meminta maaf. Ada orang yang berat, butuh proses, butuh waktu. Nggak apa-apa. Serahin aja dulu ke Tuhan. Bisa setahun. Bisa lebih. Tapi ada momentum yang Tuhan akan kondisikan untuk saudara dan dia berdamai, rekonsiliasi. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Karena kalau masih ada ganjalan, itu juga menghalangi. Yang kedua, tadi menghalangi hubungan dengan Tuhan, menghalangi hubungan dengan sesama, menghalangi berkat. Itulah pesan gembala kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin tadi. Jangan ada konflik di antara saudara. Biarlah ada harmoni. Kan begitu katanya tadi. Nah, itu dia Bapak Saudara. Jadi pendamai tentu saja berhenti membuli, kan begitu ya? Seorang pendamai berhenti mengata-ngatai di belakang, kan begitu? Sebagai seorang pendamai berhenti membahas kesalahan si A, si B. Nah, itu dia pendamai. Kunci itu harus dikunci. Kalau dibuka, ya kayak apa namanya? Bendungan yang di mana tadi dibilang di Bekasi ya, atau di Depok tadi bilangnya. Kalau dibuka itu bagaikan kunci bendungan, katanya. Kunci, jangan lagi bahas kesalahan dia, kalaupun dia salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi bahas. Berhenti menyebarkan kalimat-kalimat bersayap. Haleluya. Berhentilah pokoknya. Sudahlah. Kenapa? Karena memang apa dikatakan oleh Roma 3:23. Ayo, tampilkan dulu Roma 3:23. Ayo, gercep. Roma 3:23. Mana nih? Screen kita nih, Roma 3:23. Wah, nggak muncul-muncul. Semua, 1, 2, 3.
Amin. Katakan kiri kanan, aku juga manusia berdosa. Amin. Haleluya. Kita berdosa semua dalam ucapan, dalam pikiran. Hanya menyimpan kebencian aja menurut standar perjanjian baru. Kita itu udah seorang pembunuh. Jadi nggak ada yang nggak berdosa. Oleh sebab itu dengan rendah hati kita mengampuni saudara-saudara kita yang berdosa. Haleluya. Bisa instan, puji Tuhan. Bisa agak perlahan, nggak apa-apa, sabar aja. Tiba waktunya itu nanti pulih. Apakah antara kakak dengan adik, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri? Tapi buka dulu pintu maaf dan memaafkan. Haleluya. Maka yang mengalir deras ke situ bukan lagi luapan yang di Bekasi itu, tetapi luapan sungai kasih Tuhan. Haleluya. Bus. Soal saya berdamai dengan Tuhan tahun 90 di CCA, masih sewa gedung Golden, bioskop Golden waktu itu di Petisa. Oleh kuasa Roh Kudus, saya dituntun masuk dalam ibadah itu, dan di ibadah itu ada perjamuan kudus, dan saya merasa semua ada ya mungkin 1000 lebih jemaat itu datang menyambut saya. Jadi perjamuan kudus ini di mata saya betul-betul nyambut kedatangan, kepulangan seorang anak muda yang waktu itu berusia sekitar 30 tahun, Bapak Ibu Saudara, datang kembali kepada Bapak, dan saya melihat pendeta itu dengan pakaian putihnya. Tuhan Yesus saya lihat sedang menyambut anaknya yang terhilang kembali, saudara-saudara. Dengan segala dosa yang kulakukan sebelum-sebelumnya, saudaraku, pokoknya segala macam dosa lah. Ya nggak usah aku sebut lah, nggak patut. Pokoknya dosa, macam-macam. Dosa kesombongan, macam-macam, nggak usah aku sebut. Bau kalau dibuka itu. Saya merasa gini, ketika dinyanyikan salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Diulang-ulang, belum ada monitor seperti ini, baru ada OHP waktu itu. Diulang-ulang, saya mulai, mata saya berkaca-kaca. Tapi gengsi dong nangis di tengah orang. Kayak gitu kan. Tapi ikut nyanyi ya lama-lama sakit juga gini kan. Turun, cis katanya. Gak bisa aku bendung, rupanya meluap juga kan. Bendungan itu bobol juga. Tembok kesombongan, tembok keangkuhan, tembok dosa jebol oleh kasih Kristus. Nangislah aku sejadi-jadinya. Nggak bisa lagi nyanyi, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa lagi. Baik kali kau Tuhan, baik kali kau Tuhan, baik kali kau Tuhan. Aku 30 tahun dari anak terhilang, melakukan dosa, segala macam dosa, dosa perdukunan, dosa kenajisan. Baik kali kau Tuhan. Sampai makin jadi, tangsa begitu sampai cawan itu ke saya, makin jadi. Jadi bayangkanlah, suara masih lebih kencang dari situ, ya pasti kedengaran 15 meter paling enggak, saudara-saudara. Jadi saya merasa nih, fokusnya jemaat itu semua ke saya gitu. Tapi itu saya rasa Roh Kudus yang mengerjakan perasaan itu, supaya aku sadar bahwa Bapa masih menyambut aku dan telah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus. Saya minumlah ini darah Yesus ini kan, legalah Bapak Ibu Saudara. Itulah momentum di mana aku berdamai dengan Allah, bukan karena aku, tapi karena tuntunan Roh Kudus. Melihat karya Yesus di kayu salib, aku merasakan betapa indahnya berdamai dengan Allah, dan betapa indahnya berdamai dengan diri sendiri, betapa indahnya berdamai dengan sesama. Sejak itu dipakai Tuhanlah aku, diutuslah aku menjadi pembawa damai. Dipakai Tuhanlah aku melakukan pelayanan pendamaian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami damai itu, izinkan Roh Kudus saat ini memulihkan hati.
Izinkan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu, yang ada di tengah-tengah kita ini, untuk menyembuhkan engkau, untuk memenuhi kembali hatimu dengan damai yang dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Fokus, mata terpejam. Jangan fokus dulu pada tasnya, handphonenya, siapapun juga. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua. Fokus, tapi pejamkan matamu. Haleluya. Lembut musik, lembut. Fokus, fokus. Pastikan sudah fokus. Jangan ada dulu mata yang terbuka. Enggak lama kok. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sementara musik dengan lembut, mari saudaraku, pribadi lepas pribadi, berurusan dulu dengan hatimu. Tilik hatimu, intip hatimu. Apakah masih ada amarah terhadap dirimu, terhadap garis keturunanmu, kekecewaan, hatred, rasa kesal dongkol, rasa sedih, segala rasa yang tidak baik ada di hatimu terhadap dirimu, terhadap orang tuamu, terhadap temanmu, terhadap sesama jemaat. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Sebab dengan menyimpan kesalahan orang lain, lembut, itu membuat engkau membuat dirimu menjadi seteru Allah. Allah menolak pelayananmu, bukan menolak, mungkin menahan. Allah menahan doa-doamu, tertahan. Izinkan Roh Kudus, haleluya, mengangkat semua itu dan akui. Terima orang lain juga apa adanya. Ampuni orang lain. Oh, ribasana. Kalau engkau yang bersalah, buat keputusan untuk menelepon dia atau menchat dia, oh, untuk membereskan, memulihkan kembali hubunganmu dengan dia. Haleluya. Sebesar apapun salah orang itu kepada engkau, engkau dan aku juga tidak lepas, tidak luput dari kesalahan yang telah dimaafkan oleh Bapa melalui darah Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah, hari ini engkau akan mengalami perubahan yang total dalam hidupmu. Hidupmu jadi baru, doamu baru, sikapmu baru, pikiranmu baru. Benar-benar diperbaharui engkau. Bahkan rezekimu pun jadi baru. Berkat-berkatmu akan baru. Serius. Kita nggak sekedar diisi oleh logos pengetahuan akan kebenaran, tetapi kita mau dilepaskan oleh kebenaran itu, dibebaskan oleh kebenaran, dimerdekakan oleh kebenaran itu, oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sia-siakan momen ini. Haleluya. Sementara kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, kita persilakan Roh Kudus memulihkan hatimu. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan
lagi lebih sungguh salibnya, salibnya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, pandang pada Yesus yang tersalib. Salibnya selama mulia, dosaku telah disucikan, disucikan oleh darah Yesus. Dosaku telah disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima aliran kuasa Roh Kudus untuk engkau punya kekuatan, power untuk mengasihi. Yang kedua, untuk mengakui kesalahan. Yang ketiga, kuasa untuk memaafkan orang lain. Terima kuasa itu saat ini dari Roh Kudus. Roh Kudus sedang meniupkan di hatimu kuasa itu, untuk mengakui kesalahanmu, meminta maaf dan memaafkan. Kuasa itu kau terima saat ini, sehingga engkau akan pulang dari tempat ini sudah berdamai dengan dirimu, siap berdamai dengan sesama, dan yang ketiga, siap menjadi pendamai dunia dengan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati pemulihan saat ini. Jiwamu sedang disembuhkan saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ayo ngomonglah saat ini. Ngomong di hadapan Tuhan. Semua kita ngomong di hadapan Tuhan. Yang mau minta maaf kepada Tuhan, minta maaflah. Yang mau melepaskan, minta maaf kepada seseorang, mulai di tempat ini, mulailah. Bahkan yang mau melepaskan pengampunan, mulailah di tempat ini. Didengarkan oleh Roh Kudus. Engkau ambil langkah awal di tempat ini untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami rekonsiliasi, untuk mengalami pendamaian, perdamaian dengan sesama. Haleluya. Ucapkan, Tuhan, aku minta maaf atas salah dan dosaku kepada si A, si B. Katakan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan kepada si A, si B, dan seterusnya. Ucapkan di hadapan Tuhan. Jangan kunci mulutmu, buka mulutmu, buka kata-katamu. Mulai saat ini, keterbukaan awal pemulihan, keterbukaan awal pemulihan. Terbuka di hadapan Tuhan. Oh, toh tidak ada yang mengetahui, toh tidak ada yang mendengar. Hanya Roh Kudus yang mendengarnya. Haleluya. Lakukan satu hal saat ini. Minta maaf. Haleluya. Di hadapan Tuhan terhadap salahmu kepada seseorang. Yang kedua, melepaskan pengampunan, memaafkan orang itu sehingga beres, dimulai. Tapi ada bagian yang saudara harus lanjutkan, yaitu hubungi orang itu untuk memaafkan atau untuk minta maaf. Haleluya, 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 haleluya. Terima pengurapan itu, terima roh pendamaian itu dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, umatmu di tempat ini telah menerima firman-Mu hari ini. Dan mereka siap untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian di gereja ini, di rumah tangga, di tetangga, dan juga di tengah masyarakat. Untuk membawa, memperdamaikan sebanyak mungkin orang dengan Allah. Biarlah mereka disertai oleh urapan-Mu, Bapa. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami berhenti untuk menghitung-hitung kesalahan siapapun di sekitar kami. Dan kami percaya, Tuhan, jemaat ini akan bertumbuh lebat, akan bertumbuh subur. Jemaat ini akan mengalami pelipat gandaan, karena segala penghalang sudah kami bereskan hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap melangkah menjadi pendamai-pendamai. Haleluya. Kita yang siap menjadi pelayan pendamaian, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.